Hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang masalah hati perempuan. Ya, kita semua ibu-ibu kecuali Pak Gilen ya, yang laki-laki. Kita bisa melihat bahwa kita sebagai wanita memang diciptakan mempunyai hati seorang perempuan yang terdiri dari bermacam-macam pergumulan. Ya, setiap orang mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Karena itu kita manusia, selama masih hidup, kita akan menjumpai banyak pergumulan di dalam hidup kita ini ya. Ada bermacam-macam masalah di dalam kehidupan perempuan yang biasanya sering dikatakan di dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi persoalan di dalam kehidupan rumah tangga, keluh kesah daripada istri-istri, pada umumnya mengatakan saya kesal deh sama suami saya, dia kurang peka gitu ya, dia tidak mengerti perasaan hati saya ya, seringkali dia membuat kesal hati saya. Lalu si suami juga seringkali mengatakan saya kesal juga sama istri ya, saya nggak ngerti apa yang dimau istri, bagaimana saya tahu isi hatinya semuanya ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bukan saja suami istri, tapi kadang-kala kita relasi antara teman-teman sepelayanan kita di kantor kita ataupun dengan saudara kita, seringkali kita mempunyai masalah ya karena kita tidak tahu isi hati seseorang dengan sedalam-dalamnya apa yang dipikirkannya. Nah, eh, kita bisa mengingat kembali ada satu pepatah yang mengatakan bahwa eh, dalamnya laut bisa diduga, tetapi hati perempuan siapa yang tahu? Ya, kita bisa mengukur dalamnya laut berapa meter, tetapi kita tidak bisa mengukur betapa dalamnya hati seorang perempuan itu. Ya, sebelum kita mulai, mari kita baca dulu Alkitab di dalam kitab Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 yang mengatakan demikian firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya ambil lagi satu ayat dari 1 Tawarikh 28 ayat 9b. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarikh 28 ayat 9b. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ya, ibu-ibu sekalian, memang kita bisa melihat bahwa bermacam-macam persoalan yang kita hadapi sehari-hari ya. Baik itu persoalan pribadi tentang penampilan diri kita, kemudian persoalan keluarga dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara, kemudian dengan orang tua gitu ya. Lalu kemudian persoalan ekonomi, persoalan relasi kita dengan sesama kita, dan bermacam-macam persoalan ya. Saya sekarang mengambil contoh satu di mana di dalam persoalan penampilan kita ya sebagai perempuan seringkali kita memikirkan tentang kecantikan diri kita ya. Bagaimana kita supaya cantik, penampilan selalu menyenangkan, menarik hati orang tua, orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang penampilan kita, memang kita sering kali mengambil standar daripada dunia, ya. Apa yang sedang tren hari ini? Pakaian seperti apa? Modelnya seperti apa? Baju, tas, kemudian kelengkapan-kelengkapan kita. Dan orang kadangkala melihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan pada saat ini yang ngetren gitu ya. Perempuan-perempuan yang seperti apa? Nah, saya ambil contoh.
perkembangan daripada tren dunia itu berubah-ubah, standarnya berubah-ubah ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini standar kecantikan pada tahun 1920 adalah orang-orang yang perempuan-perempuan cantik dibilang kalau mukanya pucat. Ya, jadi orang berlomba-lomba untuk memucatkan kulitnya. Ya, orang yang kulit putih pucat dianggap cantik. Jadi orang berlomba-lomba menggunakan kosmetik, bahkan dikatakan menggunakan obat-obat yang berbahaya untuk memutihkan kulitnya, memucatkan kulit menjadi putih yang pucat gitu ya. Kemudian berkembang juga pada tahun 1990-an, kita kalau yang ibu-ibu yang sudah usia seperti saya mungkin masih ingat ya, zamannya Twiji. Ya, bintang film ini terkenal. Kenapa? Karena punya badan yang kurus, dada yang rata. Nah, ini menjadi tren pada waktu itu. Orang-orang berlomba untuk mengikat tubuhnya supaya mempunyai tubuh seperti ini. Ya. Tapi kemudian berkembang lagi pada tahun 2020-an, ya, tahun 2000-an, abad 21 ini, tubuh yang orang penampilan yang menarik adalah seperti yang gitar ya, tubuh gitar seksi gitu ya. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu, di sini saya mau mengatakan bahwa standar kecantikan itu berubah-ubah dari tahun ke tahun ya. Dan begitu juga standar penampilan, entah itu tren fashion atau apapun berkembang, berubah ya. Baju zaman dulu seperti apa, sekarang apa, nanti kembali lagi. Jadi dunia model itu selalu berputar. Tapi kita tahu bahwa segala standar kecantikan yang berubah-ubah ini dikejar oleh para perempuan ya. Untuk apa? Supaya berpenampilan menarik dan dianggap bahwa dengan penampilan menarik mereka akan memperoleh sukses gitu ya. Tapi apakah benar demikian? Ya, kita punya standar, bukan standar kecantikan yang duniawi tentunya, yang berubah-ubah. Tapi ada standar yang menarik, yang abadi. Ya, mari kita lanjutkan dulu. Seperti apa sih? Ya, standar yang menarik. Nah, sebelum kita masuk ke situ, maka kita mau melihat bahwa orang berlomba-lomba untuk mencari kecantikan, menampilkan sesuatu yang paling baik supaya dipuji orang, ya. Dan bahkan dikatakan dari riset di Amerika, perempuan menghabiskan kecantikan uang untuk kecantikan ini lebih besar dananya dari untuk pendidikan, ya, untuk sekolah, untuk membina pengetahuan digunakan lebih sedikit daripada uang untuk memperoleh kecantikan ini, ya. Kemudian dikatakan bahwa orang berlomba-lomba mengoperasi muka, mengoperasi badan tubuhnya, bukan cuma muka saja ya sekarang, tapi tubuh juga. Demi apa? Demi untuk kepuasan diri tentunya. Dan dikatakan bahwa meningkat 80% selama 15 tahun terakhir ini ya. Jadi kenapa dilakukan demikian? Karena banyak perempuan-perempuan percaya bahwa kalau dia cantik, maka itu akan membawa kebahagiaan di rumah tangganya, dicintai, dikasihi oleh suaminya, oleh keluarganya, menjadi populer, mendapatkan sukses. Itu yang dianggap dunia ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana bisikan-bisikan hati daripada perempuan yang sering kali terjadi. Yaitu yang pertama adalah merasa diri kurang, ya, merasa selalu diri kurang, tidak pernah cukup. Ada perempuan yang selalu merasa diri selalu tidak pernah puas dengan dirinya. Saya kurang cantik, hidung saya kurang mancung, mata saya kurang belok, kulit saya kurang putih, kemudian badan saya kurang menarik, dan mereka berusaha untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki kekurangannya tentunya ya. Nah, kemudian kita bisa melihat perempuan-perempuan yang seperti ini selalu saja melihat kekurangannya ya. Dan ia bergumul dengan penampilannya supaya bisa diterima oleh komunitasnya, di lingkungannya di mana ia berada. Yang tadi seperti dilakukannya. Kalau kurang cantik, sekarang ibu-ibu berlomba-lomba untuk melakukan operasi. Ya. Entah hidungnya, entah matanya, entah mulutnya, dagunya, bahkan mukanya gitu ya, supaya lebih tirus dilakukan operasi. Lalu juga mereka berlomba-lomba untuk memakai barang-barang bermerek gitu ya, untuk menjadi identitas diri dia. Jadi kenapa? Harga dirinya diukur dengan penampilan
dirinya dan barang-barang yang digunakannya. Bisikannya hatinya terus menghantui. Ketika dia mau sudah membeli ini masih tidak puas, kurang ini. Ketika dia operasi ini masih merasa diri kurang, masih perlu diperbaiki. Selalu saja melihat diri kurang, gitu ya. Dan bisikan hatinya selalu dihantui dengan kekurangan diri. Kemudian kita lihat macam yang kedua, perempuan. Bisikan hatinya adalah membisikkan tentang kelebihan-kelebihannya. Dia bangga dengan dirinya. Dia merasa diri paling hebat. Dia punya kelebihan yang banyak dibandingkan dengan orang lain. Ya. Jadi kita lihat perbedaan. Yang pertama merasa selalu kurang. Kalau yang kedua merasa dia punya kelebihan yang lebih dari orang-orang sekitarnya. Lebih kuasa, lebih cantik, lebih pintar, lebih pokoknya serba paling. Ya, paling pintar dan segala macam. Kemudian apa yang dirasakannya itu adalah sesuatu yang harus dihormati orang, ya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia perlu pujian dari orang karena dia merasa itu saya layak menerimanya, karena dia merasa bahwa saya memang punya kelebihan dari yang lain dan saya harus mendapatkan hormat atau pujian. Dan ada seorang yang mengatakan bahwa dia memang dididik sejak kecil gitu ya oleh orang tuanya untuk memperhatikan penampilan. Selalu harus rapi, keluar rumah harus sudah berkosmetik, sudah lengkap semua gitu ya. Dan di rumahnya itu ada lebih dari 20 kaca. Tidak salah ya, bukan berarti kita salah punya kaca di rumah, bukan. Tapi kaca ini bukan berfungsi sebagaimana fungsi kaca. Tapi di mana setiap ruangan dia taruh kaca. Untuk apa? Untuk melihat dirinya. Bukan untuk, kalau sekarang kita gunakan misalnya kalau ruangan kita kurang besar, kita gunakan kaca supaya lebih kelihatan lebih luas. Bukan itu tujuannya, tapi supaya dia bisa melihat dirinya dimanapun dia berada, gitu ya. Dan dikatakan dia punya lebih dari 20 kaca di dalam rumahnya. Di setiap ruangan pasti ada kacanya. Dan dikatakan bahwa sejak kecil dia melihat ibunya selalu melakukan operasi. Ya, kalau orang sudah melakukan operasi memang setiap berapa tahun sekali dia harus melakukan operasi ulang kembali ya. Dan dia sejak kecil juga sudah dioperasi hidungnya. Ya, masih belasan tahun hidungnya kurang mancung lalu ibunya lakukan operasi. Jadi sejak kecil sudah dididik demikian supaya dia mendapatkan satu kelebihan ya, supaya bisa mempunyai penampilan lebih dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bisikan hati yang seperti apa ya. Ini adalah perempuan yang selalu merasa ragu, melalui rasa tidak mampu, rasa khawatir, merasa dibayang-bayangi oleh masa lalunya ya. Setiap kita tentu punya masa lalu ya, dan bukan berarti masa lalu saya lebih baik dari yang lain, tidak. Setiap orang punya masa lalu yang tidak baik, tetapi tentu berbeda-beda. Dan bagaimana kita bisa melewati masa lalu itu. Nah, orang yang ragu-ragu ini selalu dibayang-bayangi oleh masa lalunya dia yang kurang baik dan merasa saya tidak mampu untuk berdiri, saya tidak berharga, saya tidak layak. Itu yang selalu menghantui di dalam kehidupannya ya. Kemudian yang berikut adalah bisikan hati di mana hati perempuan ini selalu punya keinginan ya. Lalu apakah salah kita punya keinginan? Tentu tidak salah ya. Setiap kita punya keinginan untuk punya keluarga yang baik, anak-anak yang berbakti, kemudian punya jabatan yang tinggi, punya profesi yang bagus, kemudian punya harta yang cukup, ya, dan punya suami yang baik. Itu semua angan-angan tentu keinginan kita, yang tentu tidak salah. Tetapi ketika keinginan itu yang harus selalu dipenuhi, ketika tidak dipenuhi, menjadi diri marah. Bukan saja kepada diri, tapi kepada lingkungan, dan juga bahkan kepada Tuhan. Tentu ini adalah bisikan-bisikan hati yang kita bisa lihat adalah bisikan-bisikan hati yang selalu menggoda menjadi kabut di dalam hidup setiap perempuan. Ya, tentu banyak lagi ya, tapi ini saya rangkum dalam 4 hal yang besar. Lalu kita bisa lihat masalahnya apa sih terhadap hati perempuan? Ya, yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang kelebihan, kekurangan, keraguan, dan juga berbicara tentang keinginan yang tidak pernah puas, itu adalah tandanya bahwa kita memiliki keegoisan. Lah,
Kenapa demikian? Kalau saya merasa tidak mampu, masa saya egois? Ya, kalau kita bisa melihat segala sesuatu, baik kita melihat kekurangan atau kelebihan kita, itu adalah salah satu tandanya, ya, bahwa kita mempunyai keegoisan. Ya, jadi saudara-saudara, kita tidak salah ketika memikirkan bisikan hati kita, saya punya kelebihan, saya punya kekurangan, saya punya keraguan, saya punya keinginan. Itu suatu yang wajar dalam hidup manusia, ya. Dan kita perlu memikirkan kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, keinginan kita apa, perlu kita pikirkan. Selama itu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika itu mendatangkan satu masalah di dalam hidup kita yang selalu menghantui hidup kita, maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah satu tanda bahwa kita sudah memiliki keegoisan, ya. Jadi saudara-saudara jangan mengatakan bahwa saya anti gitu ya kepada orang-orang yang melakukan operasi, bukan, ya. Operasi kadang-kadang diperlukan, misalnya untuk kesehatan, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat buat dirinya tentu. Tapi ketika itu dilakukan dengan sesuatu motivasi yang salah, maka kita harus hati-hati, ya. Jadi segala apa yang saya sebutkan di atas itu tidak menjadi salah ketika itu dilakukan untuk kebaikan. Tetapi ketika itu semua menghantui hidup kita dan kita punya motivasi yang lain di balik segala apa yang bisikan-bisikan hati kita tadi, maka kita harus berhati-hati, ya. Kenapa? Yang pertama, masalah yang pertama adalah kita lihat di sini adalah keegoisan. Motivasi ketika kita berbicara tentang masalah hati yang tidak terlihat dari luar, ya. Jadi bahayanya adalah bukan dari apa saja yang terlihat, tapi dari motivasinya, dari yang tidak terlihat di dalam dirinya. Yaitu pertama keegoisan, ya. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan diri sendiri dan menginginkan semua berjalan baik sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak peduli dengan kehendak orang lain. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan apakah ini baik atau tidak. Yang penting saya merasa ini baik loh buat saya. Nah itulah, ya. Hanya mementingkan diri sendiri. Dan dalam hal ini kita bisa melihat kita kadang memaksa keinginan kita kepada Tuhan untuk memenuhinya. Nah, ini yang salah tentunya, ya. Baik itu di dalam kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan kesehatan kita ketika kita sakit, ya. Maka kita menjadi marah ketika Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini maka akar permasalahannya kita bisa melihat, ya. Jadi egois ini merupakan masalah kita, yaitu lebih mementingkan kepada diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan kita pusatkan pada diri kita dengan membandingkan diri dengan orang lain atau pandangan orang lain. Kalau kita bilang mengatakan orang ini kurang percaya diri, kok dikatakan egois? Ya, ketika dia tidak percaya diri, kenapa? Karena dia hanya melihat diri sendiri, pergumulannya, dan membandingkan dengan standar orang lain, ya, atau standar lingkungannya. Dan harga diri yang rendah ini biasanya disebabkan karena apa? Tuntutan diri yang terlalu tinggi. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ya, jadi saudara bisa lihat harga diri pun yang rendah itu memiliki keegoisan. Kemudian yang kedua kita bisa melihat adalah masalah dari hati perempuan. Ini kesombongan, ya. Keangkuhan. Kita hanya melihat kelebihan yang kita miliki. Dan kita mengatakan bahwa saya layak untuk menerima pujian. Saya layak menerima sesuatu lebih dari orang lain. Ketika orang lain lebih dari kita, kita merasa tidak menerimanya. Nah, ini satu kesombongan tentunya, ya. Karena saya merasa lebih dari apa yang dimiliki orang lain, merasa diri lebih hebat, ya, dan layak untuk menerima pujian dari orang lain. Ketika pujian atau apa yang diinginkan itu tidak peroleh, maka dia akan menjadi marah. Nah, ini adalah tanda-tanda kesombongan tentunya. Kemudian yang berikut kita lihat, nah ini kemudian yang berikutnya adalah masalah di dalam hati perempuan, ada keiri hatian. Yang seringkali memang tidak terlihat, ya, namanya di dalam hati tidak kelihatan.
Semua egois, kesombongan, iri hati bisa dibungkus dengan sesuatu yang manis dan tidak terlihat. Tapi ingat, Tuhan melihat hati kita. Ya, keiri hatian ini adalah ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita ingin memiliki seperti orang lain punya. Itu menimbulkan iri hati. Dan kemungkinan iri hati ini menyebabkan kita ingin menjatuhkan orang lain. Supaya kita bisa lebih tinggi, maka orang lain harus lebih rendah, toh. Itulah yang sebabnya sebelum kita mengkritik orang lain, ya biasanya orang-orang yang iri hati ini seringkali mengkritik orang lain. Dia seperti inilah, seperti itulah, ya. Gosip, ya, gosip yang dilakukan. Kemudian kita sebelum melakukan kritik kepada orang lain, kritik bisa membangun ya, tapi juga bisa merusak. Ketika kritik ini menghancurkan, untuk menghancurkan orang lain, maka ini adalah iri hatian yang berbahaya tentunya. Ya. Jadi sebelum kita mau mengkritik orang, melihat ada satu kesalahan, kritisi dulu diri kita. Kita sudah benar nggak ya? Apakah betul motivasi kita mau mengkritik dia, untuk memperbaiki dia, atau untuk menjatuhkan dia? Nah, kita harus hati-hati ya. Motivasi kita harus evaluasi. Betul nggak? Introspeksi diri kita sebelum kita melakukan kritikan terhadap orang lain. Yang akhirnya bukan hanya merusak diri orang yang kita kritik, tapi seringkali juga merusak diri kita. Ya, karena kita ingin orang lain jatuh, ketika orang lain tidak jatuh, hati kita yang panas. Padahal orang itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, saya ambil satu contoh ya. Nah, ini cerita di Alkitab. Cerita yang cukup menarik ya. Ibu-ibu bisa baca di dalam Keluaran 15 atau Bilangan 12. Kisah tentang Miriam. Saudara-saudara, ibu-ibu tahu siapa itu Miriam ya. Miriam ini adalah kakak dari Harun dan Musa. Nah, Miriam ini adalah dikatakan sebagai seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan cepat pada masa kesulitan. Kita ambil contoh, waktu Musa disembunyikan di aliran Sungai Nil untuk diselamatkan, siapa yang mengikuti dia dari jauh? Miriam, ya, kakaknya. Pada waktu itu Miriam juga belum besar-besar amat, masih kecil ya, belum dewasa. Tapi dia bisa ikutin. Kemudian ketika Musa sampai ke tempatnya Putri Firaun, lalu Putri Firaun itu menanyakan, bagaimana nih, siapa yang bisa nyusuin gitu ya, ini anak saya masih bayi. Lalu si Miriam memberikan satu tawaran yang luar biasa. Ya, dikatakan bahwa saya mengenal loh seorang inang pengasuh untuk bisa menyusui bayi ini. Ya, dia mengusulkan tentu ibunya sendiri. Kita bisa melihat anak sekecil ini sudah bijaksana ya. Dia usulkan ibunya untuk bisa menyusui Musa adiknya ini. Sehingga Musa bisa dibesarkan dari kedekatan dengan ibunya dan keluarganya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa Miriam ini adalah seorang yang sangat superior ya, hebat di dalam melindungi keluarganya, dalam hal ini melindungi Musa gitu. Walaupun dia masih muda, tapi dia bisa menyelamatkan hidup daripada adiknya ini. Dan juga kita bisa lihat akhirnya Musa bisa dipelihara di istana dan menjadi besar dan sukses. Tentu ada andilnya juga dari Miriam. Kalau kita lihat secara manusiawi tentunya ya. Lalu Miriam ini adalah seorang nabiah yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir menuju tanah Kanaan dan melewati membelah laut gitu ya, dan mereka sudah melewati laut itu, maka Miriam memimpin satu pujian yang disebut sebagai lagu daripada Miriam. Memimpin para wanita-wanita, perempuan-perempuan pada waktu itu menyanyikan pujian buat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Nah, ya, kita melihat ketika Musa menikah. Nah, peristiwa ini terjadi. Ketika Musa menikah dengan seorang perempuan yang bukan dari bangsanya Israel, Miriam mengkritik Musa. Loh, emang salah? Kalau dilihat secara kasat mata tentu tidak salah, karena Musa mengambil seorang perempuan yang bukan dari bangsanya.
Sehingga Miriam mengkritik itu. Tapi Tuhan melihat hatinya. Apa yang dilihat Tuhan? Ya, Miriam mengkritik bukan sekedar karena dia Musa itu mengambil seorang perempuan bukan dari bangsanya, tetapi dia mengatakan di dalam kitab Bilangan 12 ayat 2 dikatakan demikian. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga yang berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kita di sini adalah Miriam dan Harun, ya. Jadi saudara-saudara, ketika Miriam mengkritik Musa, dia juga mengatakan, emang Tuhan cuma pakai Musa saja? Tuhan juga bisa pakai saya dan kamu, Harun, ya. Dan Tuhan mendengar kritikan daripada Miriam ini. Akhirnya Miriam dihukum Tuhan dengan penyakit kusta. Saudara lihat, hanya Miriam, bukan Harun. Harun tidak dihukum Tuhan. Karena Miriam yang mengatakan hal demikian. Dengan penyakit kusta, artinya apa? Penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang sangat ditakuti, yang menyebabkan kematian. Dan akibat penyakit kusta ini, dia harus diasingkan. Dikarantina lah ya, tidak boleh ketemu orang, dan pada waktu itu dikatakan selama 7 hari, dia tidak boleh berjumpa dengan orang-orang. Tetapi akhirnya Musa melihat bahwa kakaknya ini begitu menderita tentu ya, dipisah, diasingkan, lalu dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Miriam disembuhkan dan dipulihkan kembali. Ya, apa salahnya Miriam dalam hal ini? Nah, sekarang kita bisa melihat kesalahan daripada Miriam adalah ketika Musa mengambil istri dari orang bukan bangsa Israel, dia kritiki. Tentu kalau kita lihat tadi saya katakan secara kasat mata betul dong sebagai kakak pasti akan kritik kalau ketika orang lain atau saudara kita atau adik kita, anak kita mengambil perempuan yang tidak sepadan gitu ya. Tetapi di sini Tuhan melihat hati. Kenapa? Karena sebenarnya di balik daripada kritikannya itu ada sesuatu yang memotivasi dia secara tidak benar. Dikatakan di sini adalah perasaan dia yang insecure, merasa tidak aman. Ketika dia tidak lagi menjadi orang yang pantas, ya. Ketika dia tidak lagi menjadi orang yang penting buat Musa tentunya, karena Musa mempunyai perempuan lain. Jadi seolah-olah Miriam merasa diasingkan atau dipinggirkan, gitu ya. Ini perasaan insecure. Yang kedua adalah perasaan kesombongan. Kenapa? Miriam merasa selama ini dia mampu memimpin. Dia mendidik adik-adiknya, Musa dan Harun gitu ya. Dan dia merasa punya kemampuan, kapabilitas yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Lalu dia muncul kesombongan. Artinya saya mampu loh. Ya, yang tadi dibacakan. Kenapa cuma Musa? Saya juga bisa loh dipakai Tuhan. Jadi saudara-saudara bisa melihat iri hati bukan hanya di dalam lingkungan sekitar kita yang katakan tidak beragama, tetapi di dalam pelayanan pun iri hati ini dan kesombongan ini seringkali muncul ya. Yang ketiga adalah iri hati Miriam terhadap Musa adiknya. Karena Musa lebih sukses daripada dirinya. Musa dipakai Tuhan, sedangkan dia hanya sebagai boleh dikatakan pendukung gitu ya, dan dia lupa pendukung itu juga harus kuat tentunya, dan setiap orang punya talenta yang diberikan Tuhan berbeda-beda, tapi dia ingin lebih sukses lagi, dan dia tidak mau Musa lebih sukses dari dirinya. Ini yang terjadi pada Miriam. Dalam kisah ini ya kita bisa melihat bahwa di balik segala sesuatu yang dilakukan, kalau kita hanya melihat tindakan Miriam secara kasat mata, tentu kita tidak mengatakan Miriam salah, bukan? Tetapi ketika lihat motivasinya dari perkataan yang dikatakan, kita baru bisa mengetahui bahwa sebenarnya dia merasakan ada satu ketidaknyamanan, kehilangan kekuasaan dia, ya. Kemudian ada kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri mampu, kenapa tidak dipilih? Dan ia iri hati akhirnya terhadap adiknya. Jadi ketiga masalah hati ini ada di dalam tindakan Miriam. Ya, saudara-saudara, kita harus berhati-hati dalam kita melakukan sesuatu ya. Tadi kritikannya mungkin secara kasat mata betul apa yang dikatakan, tapi motivasi yang ada di dalam diri kita sudah benar atau tidak. Jadi memang dalam hal ini kita harus
mengintrospeksi diri lebih lagi. Ketika kita mau mengkritisi seseorang, betul nggak ya apa yang saya kritisi? Jujur, hati saya, apakah ada yang lain, motivasi yang lain, ketika saya mau mengatakan sesuatu kepada orang lain? Ya, hanya Anda dan Tuhan yang tahu tentunya. Tapi segala iri hati atau hal yang lain, kesombongan, lama-kelamaan pun orang bisa melihat ya kalau seringkali terjadi di dalam hidup kita. Oh, pantesan dia dulu melakukan seperti ini. Ya, jadi tidak bisa ditutup-tutupi juga, walaupun dalam jangka waktu tertentu kita bisa menutupi hati kita, tapi begitu dalam proses waktu yang cukup panjang orang akan melihat dan bisa menilai kita selain Tuhan tentunya. Ya, nah, bagaimana kita memiliki hati perempuan yang indah? Tentunya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hati perempuan yang indah adalah hati yang diperbaharui. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 4 saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi hati perempuan yang indah adalah hati yang sudah diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Yang dikuasai oleh roh yang suci, yaitu Roh Kudus. Sehingga setiap apa yang kita mau lakukan, kita uji dulu dengan hati kita yang lembut dikatakan ya. Hati yang murni. Ya kalau di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 tadi kita sudah bacakan. Hati yang lembut. Hati yang diperbarui adalah hati yang murni. Hati yang sungguh-sungguh tulus hati melakukan sesuatu, bukan ada embel-embelnya atau buntut-buntutnya atau ada apa di baliknya itu. Ya. Dan juga dilakukan dengan hati yang damai. Hati yang untuk membawa kedamaian. Supaya ketika saya menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak membuat menjadi keonaran. Tapi bukan berarti kalau demikian, ya udah kita diamin aja ketika orang berbuat salah supaya damai-damai, tidak ribut. Bukan demikian juga. Hati yang damai juga adalah hati yang bergejolak ketika melihat sesuatu ketidakbenaran. Bukan berarti diam saja, ya. Jadi orang seringkali suka menyalah tafsirkan. Ketika ada satu hal yang salah, nanti kalau saya katakan pasti dia ribut nih ya, pasti ada masalah menjadi besar. Lalu saya diam saja. Nah itu juga bukan satu solusi yang benar ya saudara-saudara. Ketika ada hal yang tidak benar, maka kita harus juga mengatakan, tetapi tentu dengan cara yang damai tadi. Bukan dengan maksud untuk membuat onar di dalam satu peristiwa. Tapi bagaimana kesalahan itu bisa diungkapkan dengan cara yang damai untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi saudara-saudara, kemudian dikatakan juga ini adalah hati yang ramah. Hati yang penuh dengan keramah tamahan kepada orang lain. Ya. Dan juga hati yang penurut. Bukan menuruti segala sesuatu yang tidak benar, bukan. Tapi hati yang menurut kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang harus kita lakukan dan kita lakukan dengan taat. Dan tentu juga dengan hati yang penuh kasih. Jadi hati perempuan yang indah adalah hati yang penuh dengan kelembutan, hati yang murni, hati yang damai, hati yang ramah, hati yang penurut, dan hati yang penuh kasih. Ketika kita memiliki hati yang seperti demikian, yang sudah dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah kebenaran yang baik tentunya. Lalu saudara-saudara, kita juga bisa melihat di sini adalah ketika kita melakukan semua hal-hal yang dilakukan, itu akan mendatangkan bukan kepuasan buat diri kita, tapi tentu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak terganggu lagi oleh pandangan orang ketika kita melakukan hal yang benar, tetapi orang mengkritiki kita. Ya, tetapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan benar di mata Tuhan, maka lakukanlah. Ya, dan itu akan menghasilkan buah kebenaran yang baik. Meskipun mungkin orang lain tidak menyukai hal itu. Jadi di dalam kita melakukan tindakan, biarlah hati kita juga boleh berbicara kepada kita, apakah ini sungguh-sungguh dari Tuhan atau bukan. Ya, hati nurani kita akan berbicara. Dan kita kalau sudah tahu ini
berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak perlu lagi terganggu oleh penerimaan atau perhatian orang lain. Tapi kita kembali lagi, ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, hati perempuan yang indah adalah memandang keindahan Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan, ya, kita pasti semua punya persoalan. Kita punya pergumulan. Tidak selalu hidup kita mulus-mulus. Tetapi ketika kita menghadapi satu kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, lalu kita bisa diingatkan kembali. Kita merasa diri tidak cukup pandai, tidak cukup mampu, tidak cukup cantik, ya. Ingat, ada yang lebih indah dari itu, yaitu kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh memimpin hidup kita sehingga kita boleh hidup sampai saat ini. Ketika kita flashback pada masa lalu kita, oh, ternyata kok saya bisa melalui ya hari-hari yang lalu sehingga saya bisa berada sampai saat ini. Itulah memandang keindahan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa melihat kemurahan Tuhan sehingga kita tidak terganggu oleh pandangan orang lain, pujian orang lain, gitu ya. Karena pujian kepada diri kita itu akan sia-sia, ya. Dikatakan pujian-pujian dari mulut-mulut orang yang lain yang memberikan pujian kadang betul, kadang tidak, itu akan sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pujian dan keindahan kalau kita dipuji oleh Tuhan, maka itu kita adalah mendapatkan satu yang lebih abadi. Kemudian kita tidak terpaku sekali lagi ya. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi lihatlah, Tuhan sudah memberikan satu keindahan buat hidup kita. Walaupun banyak penuh kesulitan dalam hidup ini, tapi ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi tidak usah membandingkan diri. Wah, enak ya di hidupnya, senang banget ya. Dia selalu happy-happy dan keluarganya, sedangkan saya tidak, ya. Lalu saya serba kekurangan, dia tidak. Tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi apa yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita sebagai talenta kita yang harus kita pelihara, itulah yang kita lakukan. Karena setiap pemberian Tuhan adalah baik buat diri kita. Temukan dirimu, ya. Baik dari hal-hal yang kecil, sehingga kita bisa melakukan dari perkara yang kecil untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi janganlah ya kecantikan fisik kita itu menjadi Tuhan atau ilah kita yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Atau juga fisik kita atau jasmani kita, kepentingan jasmani kita ini bisa menyelamatkan hidup kita. Tidak bisa. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Bukan apa yang kita lakukan saat ini. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus melakukan perbuatan yang baik tentunya. Ya. Lalu dikatakan juga bahwa apa yang kita peroleh itu tidak ada jaminan bahwa itu membuat kita bahagia atau sukses. Kita bisa lihat para milioner sekalipun yang punya segala sesuatu, apa saja yang dia mau inginkan bisa tercapai. Tapi tanyakan lebih dalam, apakah mereka berbahagia? Ada kekhawatiran di dalam hidup mereka, sehingga mereka kemana-mana harus dijaga oleh bodyguard, ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun ada beberapa hamba Tuhan yang besar kemana-mana bawa bodyguard. Loh, kenapa demikian? Karena ada ketakutan. Mereka melayani Tuhan tapi dengan penuh ketakutan. Luar biasa ya saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat keindahan Tuhan bukan dari apa harta kita yang kita miliki, dari kepandaian kita, dari kecantikan kita, tapi bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Itu sungguh indah. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan kesukacitaan. Yang di dalam Amsal 3 ayat 27, atau saya bacakan dulu dari Kolose 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi hati perempuan yang indah adalah hati yang bersyukur. Selalu mengucap syukur untuk apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dirinya. Merasa cukup, merasa berterima kasih. Ya, ada orang yang punya segalanya tapi tidak pernah bersyukur, merasa diri masih kurang, merasa diri masih tidak dihormati, tidak mendapatkan pujian. Tapi bersyukurlah, kata Tuhan ya. Hatimu bersyukur, mengucap syukur kepada Allah untuk segala apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kemudian di dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan juga demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Artinya apa di sini? Maka kita harus memberi hidup kita untuk berbagi kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan sok-sok juga memberi-beri, lalu nggak punya, katanya sudah memberi, lalu pinjam orang untuk membagi. Bukan demikian. Berilah dengan tulus hati, sesuai dengan kemampuan apa yang kita miliki, dan juga sesuai dengan kebutuhan orang itu. Jadi jangan sembarangan juga memberi. Ketika kita memberi segala sesuatu yang diinginkan oleh orang, untuk yang bisa menjerumuskan dia, kita harus menahan diri. Ya. Tapi kalau itu memang satu kebutuhan yang harus kita bantu, bantulah. Jadi dalam hal membagi pun kita harus tahu kemana kita harus memberikan pemberian ini. Ya, kemudian saya melakukan ini sesuai dengan kemampuan saya. Lalu dengan tulus hatikah saya melakukannya, bukan untuk mendapatkan pujian. Dan akhirnya kita bisa melihat apa yang kita lakukan sebagai perempuan-perempuan Tuhan, maka kita akan memberikan damai di mana kita berada. Indah bukan, saudara-saudara, ketika kita bisa membawa damai buat orang lain, ketika kita melakukan kebenaran. Ya, bukan karena kita menahan sesuatu di dalam hati kita,